Hai hai hai, kenalin anggota kelompok kami. Ninda Nabila Safira, Feni Adia Emizon, Tata Renggika, Martin Sinabutar, Elsie Ramadini, Alfian Setiabudi, Alicia Nadieva Yumna, Intan Ayu Rizky Mulyanto. Rumah putih besar bergaya Eropa, berhalaman rumput hijau luas, tampak lebih mencolok dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Berada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 8, RT 5, RW 2, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Rumah bersejarah itu menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di rumah dengan luas bangunan 162 meter persegi itulah Soekarno pernah diasingkan oleh penjajah Belanda. Ia dikirim ke Bengkulu di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 1938 sampai 1942 silam atau usai menjalankan tindakan serupa di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934 sampai 1938. Bangunan cagar budaya nasional beratap limas itu dikelilingi oleh pagar besi kokoh. Dindingnya polos dengan model pintu masuk utama dan jendela seluruhnya sama, berdaun ganda serta persegi panjang. Ada dua bangunan di tempat ini. Satu merupakan rumah utama dan satunya merupakan bangunan penunjang yang terletak di belakang bangunan utama. Struktur rumah terdiri dari teras, ruang tamu, beberapa kamar, serta teras belakang. Rumah dihiasi oleh sejumlah jendela kaca ukuran besar di seluruh sisi bangunan. Ada 3 ruangan di sisi kanan bangunan dan 2 kamar tidur pada sisi kirinya. Sebuah beranda ukurannya lebih luas dari teras di depan dibangun di bagian belakang rumah dan pada sisi kanan teras terletak bangunan penunjang yang terdiri dari 5 petak untuk kamar pembantu, kamar mandi, dapur, dan gudang. Menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh pengunjungnya, bukan hanya datang sebagai liburan saja, melainkan sebagai tempat bersejarah yang bisa kalian kunjungi serta pelajari dengan biaya tiket 5.000 per orang yang bisa dibayar menggunakan aplikasi pembayaran online dengan men-scan kode barcode-nya yang telah disediakan serta mengisi nama kita baik di buku maupun di layar yang telah disediakan. Di samping bangunan penunjang itu terdapat sumur yang konon kabarnya air di dalam sumur itu berkhasiat dapat mengobati berbagai macam penyakit. Karena dulunya air itu digunakan untuk berwudu dan mandinya Bapak Soekarno. Di bagian ruang tamu terdapat sepeda di mana sebagai alat transportasi Bapak Soekarno pada zaman itu. Di dinding rumah Bapak Soekarno itu terdapat banyak sekali bingkai yang berisi tentang sejarah pada masa Bapak Soekarno menempati rumah tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang berada di Rumah Pengasingan Bung Karno yang ada di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya kami ingin mewawancarai salah satu bapak yang ada di sini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi PGSD dari Universitas Bengkulu. Izin bertanya kepada bapak, sebelumnya nama bapak siapa? Nama saya sih Jikri. Selama di Rumah Pengasingan Bung Karno ini, bapak memegang fungsi sebagai? Oh ya, jadi saya bagian dari pemandu wisata budaya dari Rumah Pengasingan atau Rumah Kediaman Bung Karno. Baik, selanjutnya kami bisa minta tolong Bapak untuk menjelaskan bagaimana sejarah di Rumah Pengasingan Bung Karno ini sesuai yang Bapak ketahui. Ya, awal proses pertama kali perkenalan Bung Karno sama seorang putri terbaik Bengkulu itu Fatmawati juga di rumah ini. Kita dalam masih ada terdapat koleksi peninggalan beliau. Pertama kita bisa lihat di sini ada terdapat koleksi buku beliau yang sangat banyak, yaitu berjumlah sebanyak 320 buku. Nah, kita baik ada di tadi udah masuk ke dalam juga. Kita lihat di situ ada juga terdapat koleksi kostum teater atau sandiwara atau tonil lah yang dulu di sini kitanya bernama Monte Carlo ya. Nah, itu juga salah satu caranya Bung Karno pada waktu beliau di sini juga kan untuk menyampaikan semua aspirasi politik beliau. Nah, ceritanya pada waktu zaman itu kan untuk membangkitkan jiwa rasa patriotisme, nasionalisme, wawasan kebangsaan, terus untuk media beliau untuk menyampaikan untuk mengkritisi Belanda juga kan melalui suatu pementasan seni atau sandiwara. Nah, yang menariknya beliau tidak hanya sebatas mengetahui perkumpulan itu atau menjadi sutradara atau penulis skenario dan lain sebagainya. Kadang beliau juga menjadi salah satu aktor dalam pertunjukan itu. Jadi itu suatu pementasan rakyat yang sifatnya tidak tampil di satu tempat, jadi dia berpindah-pindah. Bahkan pada waktu zamannya beliau sempat juga tampil di Kabupaten Bengkulu yang sekarang di Kota Curug itu. Sebenarnya kalau dia ini lahirnya Pancasila, kalau kita lebih dulu kan lebih identik dengan pasca persiapan kemerdekaan. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Timang-timang anakku sayang, mimpi yang indah nyenyakan tidurmu. This is Cogil.